sadar ngelukain orang. Fase kedua, ketika Anda ingin dibereskan, yang harus digali adalah masa lalu. Orang datang sama saya suka tanya, mau apa? Gini, ya Bu, saya ingat ini Bu. Dulu Bu, saya ngalamin dipukuli sama papa saya pakai papat. Nggak puas, saya diangkat sama papa saya, dilempar ke tembok. Ada anak PH saya dilempar ke tembok. Sakit saya nggak selesai sampai situ. Kakak tiri saya, koko tiri saya perkosa saya. Waktu itu saya SMA kelas 1, dia SMA kelas 3. Papanya punya 2 istri. Saya diperkosa sama koko tiri saya. Satu bapak beda. Sakit. Saya gali lagi. Apa yang buat sakit? Apa itu? Digali masa lalu. Dikeluarkan semua ingatan-ingatan itu. Mau nangis di situ. Termasuk dengan kita. Kita dengan Tuhan juga sama. Ketika kita datang sama Tuhan, sakit hati jangan bilang, Tuhan saya sakit hati, Tuhan tolong saya selesai. Enggak. Anda harus ngomong sama Tuhan, saya sakit hati. Dia ngomongin saya begini. Dia bilang saya begono begini. Saya dihianati Tuhan. Saya diperlakukan tidak adil dengan dia melakukan ini. Semua dikeluarkan sama Tuhan. Bukannya supaya Tuhan tahu, supaya kita tahu sedalam apa kita sakit. Kalau kita minta sama Tuhan, saudara, bukan berarti Tuhan tidak tahu kebutuhan kita, bukan? Kalau kita minta sama Tuhan dengan secara detail, maka sebenarnya supaya kita tahu apa yang kita minta. Tuhan tolong berkati saya. Loh, berkat buat kamu sudah loh, nah. Kamu bisa makan, itu berkat. Bukan berkat itu Tuhan. Aku pengen beli HP baru. Nah, baru kita tahu itu sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Demikian pun dengan luka kita. Kita harus tahu kita luka di mana. Dan ketika kita menyampaikan itu sama Tuhan, maka kita rasa sakit di sini, itulah luka itu. Dari semua apa yang kita katakan kepada Tuhan atau kepada orang yang membantu kita, di mana kita sudah mulai nggak bisa ngomong saking sakit, atau ketika kita ngomong hati yang luka sekali, di sanalah titik luka itu. Oke? Kan ada yang bilang gini, Bu, saya mau cerita. Dia udah cerita gimana? Waktu saya kecil, saya ingat kalau diam. Wah, mau biarin aja, biarkan nangisnya keluar. Habisin. Kalau dia sudah bisa cerita, baru cerita. Kalau dia nggak bisa cerita, nggak perlu kita tuntut untuk cerita, supaya dia tahu lukanya di mana. Menggali masa lalu. Menggali masa lalu dilakukan untuk mengidentifikasi perasaan kecewa. Kecewanya sedang mana? Kecewanya waktu apa? Kecewanya pada saat peristiwa apa? Dan perasaan tertolak di masa lalu. Yang paling sulit itu kan ditolak ya. Tahu nggak kenapa manusia ditolak itu sakit? Karena dosa. Kan dosa membuat kita ditolak oleh Tuhan kan. Makanya Kristus datang untuk kita kembali diterima oleh Tuhan kan. Itu sakit sekali. Siapapun yang ditolak itu sakit sekali. Ditolak oleh anak, ditolak oleh orang tua, ditolak oleh siapapun, itu sakitnya luar biasa. Sebagai penyebab masalah di masa kini. Jadi emosi yang rusak akibat luka batin, dan dia menjadi orang yang terluka. Lalu pertanyaannya di fase 3, bagaimana kita menyelesaikan masa lalu itu? Satu hal yang pertama kali harus kita pikirkan adalah ketika kita mengalami luka itu, sebenarnya Tuhan mau bentuk apa sih? Itu harus tahu. Pembelajaran apa yang Tuhan mau saya terima di situ? Nih, apa pembentukan Tuhan yang saya terima melalui peristiwa pahit itu?
Ibu dapatkan dari Tuhan? Iya, terima kasih. Kalau yang saya dapatkan, setiap kejadian yang terjadi dalam hidup saya semakin diberkati, saya semakin dibentuk melalui talenta yang Tuhan perlihatkan. Ketika ada orang lain yang lebih sulit masalahnya, saya mampu menguatkan dia. Mampu menguatkan. Iya, dan dia menerima dan dia bisa mampu menguasai masalahnya, dan dari awal itu ya harus didoakan. Itu yang paling penting. Apa yang didoakan? Masalah itu dan diri kita harus kita selesaikan dulu diri kita. Yang pertama itu dengan diri kita itu kita harus minta ampun dulu. Itu yang pertama. Karena walaupun sesalah-salahnya orang lain, yang paling pertama adalah kita harus minta maaf dengan diri kita sendiri kepada Tuhan. Itu aja. Jadi yang saya dapat dalam peristiwa itu adalah saya semakin diberkati dan saya bisa menjadi berkat untuk semua orang. Thank you. Bapak Ibu, kalau kita dilukai oleh orang, gak usah dulu nyalahin dia. Lihat dulu dalam diri kita apa yang salah sehingga membuat dia begitu. Perasaan saya sudah baik-baik aja tuh gitu ya. Jangan-jangan ada yang kita yang salah. Apa yang salah? Kita menduakan Tuhan. Bukankah itu salah? Kita sudah membuat dia lebih dari segalanya, menjadi center of my universe, pusat dari semestanya saya. Bukankah itu salah? Itu dulu. Saya menuhankan diri saya. Itu kesalahan. Jadi akhirnya apa pembentukan Tuhan supaya saya tidak lagi menuhankan diri saya? Lalu hal kedua, hal apa yang harus saya ubah dalam diri saya? Ibu bisa dapat apa yang Ibu harus ubah dari kasus itu? Boleh share Ibu? Iya, ya saya ubah itu yang perilaku ke Kanak-kanakannya Ibu. Iya, hal yang dia tidak suka saya sudah tahu, itu yang saya ubahkan dengan perlahan-lahan. Demi apa? Demi dia kembali atau? Yang pertama, kalau demi dia kembali itu urusan Tuhan. Yang penting adalah saya bisa diterima Tuhan dulu, Bu. Itu yang paling penting. Kalau memang Tuhan sudah berkehendak, pasti kami akan tetap bersama walaupun apapun yang terjadi. Kalau dia akhirnya memilih untuk menceraikan, apakah itu kehendak Tuhan? Kalau untuk itu pernah juga sih jadi pertanyaan saya. Tapi saya sudah siap. Kalau memang Tuhan berkehendak, bahkan kami pernah juga berbicara tentang seperti itu, Bu, karena ada suatu masalah. Saya bilang sama dia, ya udah kita akhir aja hubungan ini. Aku jalani hidupku, kamu jalani hidupmu, bilang. Tapi dia nangis, nggak mau dia. Kenapa? Nggak tahu. Ibu nggak bilang kenapa kamu nangis, kan kamu pengen sama perempuan situ, lain. Dia besoknya baru ngomong kan. Dia nggak ada bilang, aku pun nggak ada nanya. Dia telepon aku, dia bilang begini, kita mulai dari nol ya Dek, katanya gitu. Kita mulai dari awal, kita perbaiki introspeksi diri sendiri katanya. Tapi setelah itu ada lagi, ini datang lagi gitu. Ya udah. Waktu datang kedua ngomong yang sama lagi atau yang ini masalah yang baru ini lagi? Yang baru lagi. Oh, iya. Jadi baru 2 kali. Iya. Terus setelah itu saya tanya lagi sama Tuhan, kok jadi datang lagi sih? Ada lagi masalah ini. Ya udahlah, terserah Tuhan aja. Makanya aku nggak mau lagi lihat HP dia, nggak mau lagi mencapekkan diri. Ya. Aja. Thank you. Ada yang dirubah, dia nggak mau jadi anak kaya. Maksudnya gini, hal-hal yang kanak-kanak, gitu ya. Iya. Kalau jadi gini loh ya, setiap kita mengalami keterlukaan, coba pikir apa yang harus saya ubah dalam diri saya. Jangan dulu salahin orang, oh dasar dia memang orang bajingan lah, itu brengsek segala macam. Nggak usah itu, nggak usah diomong pun, itu sudah ada bukti bahwa dia brengsek kan gitu ya Bu ya. Tetapi kitanya yang harus lihat apa yang harus diubah dalam diri kita. Kenapa? Karena Tuhan mau memakai segala situasi untuk memotong ranting-ranting tidak berguna di dalam diri kita agar pertumbuhan rohani kita bisa bertumbuh. Kalau pada akhirnya dia yang meminta berpisah, itu bukan kehendak Tuhan, Bu. Tuhan gak ada yang mau berkehendak apa yang sudah dipersatukan dipisahkan. Ingat bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan manusia. Kalau akhirnya dipisahkan,
yaitu orang ini tidak baik buat kita selesai. Itu mah semua orang juga tahu. Tapi ketika menghadapi nggak siap. Dia udah baik, nggak terbaik. Saya baru tahunya bahwa dia bukan yang terbaik setelah saya menikah atau punya yang lebih baik. Tapi iman harus berkata bahwa ini bukan yang terbaik dari Tuhan. Dan itu sampai akhirnya dia pergi, Bu. Iya, kenapa? Tuhan gak rela anaknya seperti ibu dipermainkan oleh orang ini berulang-ulang contohnya. Tetapi kalau dia pun kembali dengan keadaan sadar, itu anugerah Tuhan. Nanti tinggal dipikirkan, ibu harus diberesin masalah post traumatik. Tapi nanti, karena sekarang belum post, Karena belum sepenuhnya selesai. belum selesai, dia belum pulang, Bu. Kalau sudah selesai, either dia selesainya dia putuskan untuk bercerai atau dia kembali dengan pertobatan, itu baru, Bu, nanti ada yang namanya post traumatik. Jadi apa yang harus saya ubah ini penting. Kemudian apa yang harus saya syukuri dari masa lalu saya yang pahit? Saya bersyukur gak jadi sama dia. Saya bersyukur gak jadi pergi ke tempat yang saya pengen kerja. Saya bersyukur ini, saya bersyukur itu, sehingga hanya ada kata syukur sama kita, bukan kata aduh saya kehilangan ini, aduh saya gak gini, aduh kehendak saya gak jadi. Kata syukur. Karena kalau dipikir-pikir ya, kalau saya sama dia ya, wih orang tuanya kayak begitu, nanti gimana pula, gitu kan? Ini bahaya, ya. Jadi apa yang kita syukuri hari ini? Jadi saya kalau misalnya ada sesuatu hal yang buruk, saya cuma pikir 1, 2, 3, 4 ini. Ini yang saya dapati dari kitab Mazmur, Bapak Ibu. Daud itu banyak luka loh. Luka waktu diremehkan ketika dia mau menghadapi Goliat. Anak kecil merah-merahan. Tahu gak itu luka? Tapi Tuhan kasih kemenangan. Belum lagi dia berperang mati-matian untuk Saul. Ya kan? Kemudian Saul iri dengki sama dia dan dia dikejar-kejar mau dibunuh. Bapak Ibu pikir enak gitu dikejar-kejar? Gak enak. Mau tidur gak bisa, karena udah ngantuk, karena takut diketemukan pasukannya Saul kemudian dibunuh. Bahkan mau buang air pun takut-takut, karena takut dibunuh. Tapi dia selalu menyatakan puji-pujian sama Tuhan. Dan dia bisa melihat melalui puji-pujiannya kepada Tuhan apa yang sebenarnya Tuhan izinkan terjadi. Kenapa? Karena dia mau dipersiapkan jadi raja yang kuat setelah kejatuhan Saul, bukan? Lihat Yusuf dibuang sama saudara-saudaranya, masuk kecil gitu ya, di sumur, dijual di pasar, kemudian diambil jadi juru minuman. Coba perhatikan kalau Anda yang mengalami itu, dibuang sama kakak-kakakmu yang kamu sayangi, kemudian dijual, udah dijual bisa kerja, difitnah pula, masuk penjara pula. Tapi dari sanalah awal dia akhirnya menjadi gubernur. Dia bisa lihat itu semuanya. Apa yang saya perlu syukuri? Apa kebaikan Tuhan yang saya terima saat ini? Banyak. Puji Tuhan. Tadi kan ya, puji Tuhan, banyak kebaikan Tuhan yang diterima. Nafas kehidupan yang paling penting. Nafas kehidupan, kesehatan, apalagi banyak sekali. Di sana kita bisa akhirnya selesai dengan masa lalu kita. Dan jangan lupa ayat firman Tuhan ini, Roma 8 ayat 28. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang penting sesuai dengan rencana Allah. Inilah ayat Alkitab ketika saya pertama kali kehilangan orang yang saya cintai. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk hal paling pahit dalam hidup kita. Untuk apa? Datangkan kebaikan, bukan kejahatan, bukan keburukan, bukan luka yang menghancurkan. Tapi luka itu akan diubah oleh Tuhan untuk mendatangkan kita
Saya bisa katakan itu pada Tuhan. Ketika saya mengalami kehilangan-kehilangan yang banyak, saya sampai bilang sama Tuhan, Engkau boleh ambil apapun dalam hidupku, tapi jangan Engkau pergi dari aku. Kenapa? Karena begitu banyak kehilangan-kehilangan terjadi di dalam diri saya, dan saya baik-baik saja. Tapi kalau udah kehilangan Tuhan, hancur, hati hampa, kosong, gak tahu mau apa. Karena saya pernah kehilangan Tuhan, serius. Saya pernah kehilangan Tuhan. Ketika saya punya berhala yang lain, saya kehilangan Tuhan. Dan pada saat kehilangan Tuhan itu tidak enak sekali. Tidak bisa tidur, tidak bisa ketawa, walaupun seluruh dunia ini kita punya. Ini mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil dengan rencana Allah. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan dalam rencana Allah. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Menaikkan pujian